Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Melanie Kusumawardani, absen 16, Rizky Amalia Hafidah, absen 25, dan Sofia Rizana Araf, absen 27. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai etika dan akhlak keperilakuan dalam audit. Next. Terdapat dua macam audit, yaitu yang pertama audit internal. Audit internal bertujuan untuk menelaah kepatuhan sistem operasi dan pelaporan aktivitas dalam perusahaan dengan sistem yang telah ditetapkan. Yang kedua, audit eksternal. Audit eksternal dilakukan oleh KAP independen. Audit eksternal bertujuan untuk menetapkan opini atas kewajaran laporan keuangan. Proses audit di mana ada interaksi auditor atau yang melakukan audit dengan audite atau yang diaudit, perilakunya dapat diangkat menjadi isu penelitian dalam akuntansi keperilakuan. Audit internal atau eksternal akan melibatkan interaksi antara pihak auditor dan audite secara langsung dan stakeholders lainnya secara tidak langsung. Di mana ada interaksi, maka akan ada perilaku sebagai konsekuensi dari interaksi tersebut. Next. Paradigma positif untuk meneliti aspek keperilakuan pada audit. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra mengenai perilaku auditor internal pada tahun 2012 yang berjudul Pengaruh Locus of Control terhadap kinerja dan kepuasan kerja internal auditor dengan kultur lokal Trihita Karana sebagai variabel moderasi, memperkenalkan variabel kearifan lokal yaitu Trihita Karana, yang berarti sebagai konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga masyarakat Hindu Bali. Sebagaimana penelitian positivis, seluruh variabel yang diteliti harus dapat diukur dengan locus of control. Teori locus of control menggolongkan individu apakah termasuk ke dalam locus internal atau locus eksternal. Dengan pengukuran locus of control diartikan sebagai pengukuran kecenderungan seseorang dalam memahami kesuksesan hidup. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Amalia. Terima kasih Mela. Selanjutnya adalah Susanti dan kawan-kawan pada tahun 2015 melakukan penelitian perilaku auditor yang berjudul Mengapa Auditor Berpindah Kantor Akuntan Publik. Penelitian ini mengumpulkan data dengan penyebaran kuesioner terhadap 150 auditor. Tujuan dari penelitian tersebut berguna bagi KAP untuk menganalisis dan mengantisipasi perilaku auditor yang memiliki keinginan berpindah dengan mencukupi kebutuhan auditornya sehingga kinerja organisasi tetap terjaga karena auditor memiliki keinginan tetap tinggal dalam organisasi. Sebagaimana penelitian positif yang menjaga kesederhanaan dapat melihat realitas yang terukur, maka seluruh variabel dalam penelitian ini harus dapat diukur. Misalnya adalah kepuasan atas gaji dan komitmen afektif selaku variabel X, yaitu variabel bebas, akan memengaruhi kepuasan kerja dan keinginan untuk berpindah, yaitu selaku variabel Y atau variabel terikat. Selanjutnya adalah paradigma interaktif untuk memaknai sikap auditor atau audite. Peneliti interpretatif menolak untuk melihat bahwa realitas perilaku auditor dan audite dapat secara eksak untuk diukur. Peneliti interpretatif melihat bahwa auditor dan audite ada karena konstruksi subjektivitas masing-masing. Menurut penelitian Insraswari, Arin Susanti, dan kawan-kawan pada tahun 2016 melihat sebuah kejanggalan fenomena penolakan audite terhadap auditor perempuan. Fenomena ini kemudian diangkat sebagai penelitian akuntansi keperlakuan dalam paradigma interpretatif. Hasil penelitian melalui wawancara menyebutkan bahwa narasumber merasa tidak nyaman jika diperiksa oleh auditor perempuan. Dari penelitian yang berbasis pendekatan interpretivisme tentu tidak dapat digeneralisasikan atau bersifat kontekstual. Selanjutnya akan disampaikan oleh Sofia Rizana. Oke, terima kasih Rizky.
Selanjutnya yaitu paradigma kritis dalam penelitian keperilakuan di bidang audit. Sebuah penelitian kritis untuk memberikan penyadaran bahwa realitas saat ini masih terdominasi oleh ideologi tertentu. Menurut penelitian Irianto dan kawan-kawan tahun 2018 mengungkapkan fakta-fakta yang dilakukan oleh praktisi auditor untuk mengelabui regulasi, seperti pelanggaran substantif melalui tindakan praktis diantaranya yaitu mengubah nama KAP, pinjam bendera, atau rotasi semu auditor. Tujuan penelitian kritis juga disampaikan untuk segera melakukan perubahan pada regulasi agar tidak dapat dipermainkan dan lebih membumi. Terkait kritik terhadap kode etik, penelitian Botes tahun 2012 pada jurnal internasional bereputasi yang berjudul Flag of Fantasy Writing of Foolproof Code for Ethics mengambil nafas yang sama. Penelitiannya menyiratkan bahwa mungkin perlu untuk menjadi robot agar manusia yang penuh dengan error dapat menjaga independensi dan integritasnya. Next. Paradigma postmodern untuk menelah perilaku auditor. Keperilakuan auditor dapat ditelah menggunakan pendekatan postmodern. Paradigma postmodern memiliki tujuan ingin merelatifkan kebenaran, mengguncangkan sesuatu yang mapan, dan menunjukkan bahwa tidak ada satu kebenaran tunggal. Oleh karena itu, postmodernis sering mengangkat hal yang biasanya tidak dianggap sebagai kebenaran atau biasa disebut sang lain, atau the other, atau audela. Menurut penelitian oleh Aziz, Mangoting, dan Lutfilah tahun 2015 dengan judul Memaknai Independensi Auditor dengan Keindahan Nilai-nilai Kearifan Lokal Srina Pasha, karakter postmodern dalam artikel ini tampak dengan munculnya nilai-nilai kebenaran selain kebenaran kode etik. Kode etik akuntan saat ini secara eksplisit maupun implisit tidak memiliki nilai memanusiakan dan berserah pada Tuhan. Oke, terima kasih untuk presentasi dari kelompok 9. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.